daripada nanti terlalu lama. Sampai jauh ini sudah ada 14 partisipan yang hadir. Selamat datang, sekali lagi selamat datang Pak Bambang Paningron dan Mas Denisan Wicaksono. Selamat siang, selamat datang. Selamat datang juga. Selamat siang. Selamat datang juga kawan-kawan semua yang sudah bergabung dalam diskusi Harian Jogja siang ini. Singkat saja, siang ini diskusi kita akan lebih banyak bercerita mengenai seniman. Kami mengambil tema, untuk siang ini kita mengambil tema karya dan inovasi seniman selama pandemi COVID-19. Diskusi siang ini terselenggara atas kerjasama Harian Jogja dan Satgas Penanganan COVID-19. Bersama kita sekarang sudah hadir dua orang yang cukup bisa dibilang seniman yang cukup berpengaruh di Jogja ya. Yang pertama adalah Pak Bambang Paningron. Pak Bambang Paningron beliau ini adalah saya sih menyebutnya seniman sekaligus promotor sebenarnya. Promotor seni. Artinya nanti mungkin Pak Bambang bisa meralat kalau saya salah. Tapi selama saya mengenal beliau, saya menganggap Pak Bambang ini adalah sosok yang luar biasa untuk menjaga atmosfer seni ini tetap hidup, khususnya di Jogja. Dan beliau ini kalau mungkin kawan-kawan belum mengenal beliau, setidaknya kawan-kawan sudah pernah mendengar ada event yang namanya Aseatri dan Jakarta International Street Performance ya, Pak Bambang. Nah, ya, di balik dua acara besar, acara internasional itu, ya beliau inilah yang bisa dibilang inisiatornya. Yang kedua adalah Mas Denison Wicaksono. Jadi Mas Denison ini adalah basis dari grup band yang cukup melegenda ya kalau saya bilang. Sudah cukup lama menjadi salah satu ikon musik di Jogja. Grup bandnya namanya Metallic Ash. Jadi grup band ini bergenre thrash metal. Jadi grup band cadas asal Jogja gitu Pak. Selama ini kita kenal beberapa grup band Jogja yang terbaru adalah misalnya kayak Dead Vomit ya Mas Denison. Itu berarti jauh lebih muda daripada Metallic S ya sebenarnya ya. Dead Vomit ya lebih legend lah. Oke, kita tidak membandingkan, kita tidak coba membandingkan antara satu band satu dengan band yang lain. Artinya Metallic S bisa masuk dalam catatan sebagai grup band yang cukup berpengaruh juga di Jogja, dan Mas Denison ini adalah salah satu personelnya, khususnya bass untuk bass ya Mas ya. Ya, bass dan vokal. Bass dan vokal, oke siap. Nah, jadi dalam diskusi kita siang ini, kawan-kawan semua, kita tahu bahwa pandemi itu benar-benar membatasi hampir semua aktivitas kita. Tidak terkecuali adalah para seniman. Nah, para seniman ini identik dengan karya kreativitas mereka. Gitu. Nah, pandemi tidak bisa dimungkiri, pandemi sangat membatasi ruang gerak mereka. Gitu. Tapi bukan berarti lantas membatasi ruang kreativitas mereka. Nah, terlepas dari itu, gitu, terlepas dari semua dampak-dampak itu, kita semua, khususnya seniman, kita bicara dalam konteks seniman, seniman memang dituntut untuk berpikir dari paradigma dan dari sudut pandang yang berbeda tentunya, karena kondisi sekarang ini, kondisi selama pandemi jelas berbeda dengan kondisi sebelum pandemi. Sudut pandang yang berbeda itu menjadi semacam bukti bahwa seniman tersebut akan mampu survive atau tidak selama pandemi. Nah, sudut pandang yang baru itulah yang nanti akan coba kita bahas dan kita gali lebih jauh dari
dua narasumber kita siang ini, Pak Bambang Paningran dan Mas Denison. Seperti apa sebenarnya cara baru berkreativitas bagi kalangan seniman di Jogja agar bisa tetap survive selama pandemi. Terus juga kita juga tidak pernah tahu pandemi ini akan selesai kapan gitu. Kita juga tidak akan pernah tahu. Jadi yang bisa dilakukan adalah ya beradaptasi mau tidak mau kan seperti itu. Mungkin yang pertama saya akan coba ngobrol dengan Pak Bambang. Selamat siang Pak Bambang. Ya, selamat siang. Ya, Pak Bambang, sebenarnya kondisi real kawan-kawan seniman saat ini seperti apa, Pak? Termasuk mungkin Pak Bambang sendiri ya, selaku orang yang memang bergelut di dunia itu. Kondisi realnya seperti apa? Kita tahu Pak Bambang juga banyak berinteraksi dengan kawan-kawan seniman, baik itu internasional maupun baik itu Indonesia maupun internasional. Sebenarnya kondisinya seperti apa, Pak? 2 tahun di dera pandemi ini, Pak Bambang. Ya, yang jelas situasinya tidak sama dengan kondisi sebelumnya, itu pasti. Bahwa ada hal-hal yang baru dalam arti bukan hanya soal sekedar kondisi, tetapi tantangan itu untuk seniman-seniman itu hal biasa ya. Tantangan itu. Cuma ini tantangannya kan berat nih. Tantangannya luar biasa nih. Seniman itu suka di challenge gitu, suka. Tapi ketika yang nantang ini sesuatu yang gigantic gitu, sesuatu yang besar sekali dan tidak susah untuk diukur. Nah, ini yang memang kemudian menjadi tidak semuanya memiliki respon yang sama. Nah, bukan berarti masih normal dalam arti begini. Ada yang stres, ada yang santai-santai saja, ada yang tidak terpengaruh banyak. Ya. Nah, terutama teman-teman visual art ini, kalau teman-teman visual art sebenarnya tidak begitu masalah. Saya nggak ngomong pasar dulu ya. Dalam konteks kreativitas, justru tantangan dari teman-teman visual art ini menjadi lebih menarik karena ketika persinggungan antar manusia ini dibatasi, maka visual art akan lebih banyak bicara dengan platform-platform yang sudah tersedia. Nah, teman-teman yang bermain di wilayah yang membutuhkan engagement yang lebih kuat, teman-teman seni pertunjukan, musik mungkin, itu berat, lebih berat daripada teman-teman visual art. Kemudian saya sempat mencari hal-hal yang sifatnya kunci, apa ini yang lebih banyak terpengaruh daripada yang lain. Nah, selama kesenian itu masih menggantungkan pada lebih dari satu panca indera, dia akan punya masalah lebih besar. Jadi tari itu tidak bisa sekedar didengarkan. Maksud tari didengarkan karena memang ada musiknya, iya, tapi dia butuh juga dilihat. Artinya ada dua panca indera yang dibutuhkan untuk menikmati. Musik masih bisa dinikmati dengan cara didengarkan, dengan mata tertutup. Visual art tidak perlu mendengarkan suara, cukup dengan melihat. Tapi ketika dia lebih dari satu panca indera untuk menyerap keindahan dari karya itu, dia akan lebih bermasalah. Dan benar, ternyata teman-teman seni pertunjukan ini lebih banyak bermasalah. Dalam arti teman-teman panggung ya, teater, tari, itu masalahnya lebih besar. Tetapi tentu saja ketika masih ada tawaran-tawaran solusi dengan adanya platform virtual, YouTube dan segala macam, mereka banyak memproduksi itu juga. Yang jadi masalah adalah memproduksi video atau
produk-produk audiovisual itu kan butuh kompetensi tertentu. Tidak hanya asal menghidupkan kamera dan kemudian film sudah jadi atau video sudah jadi. Tetapi butuh belajar untuk bagaimana bahasa visual itu bisa benar-benar dinikmati. Nah, ini tantangan yang menarik. Maka kemudian sekarang ini banyak muncul kolaborasi antara para videografer dengan teman-teman seni pertunjukan. Karena ini sudah berlangsung agak lumayan lama ya, teman-teman sekarang sudah mulai agak fasih lah kalau mau berbahasa visual itu. Cuma tantangannya sekarang ini ketika kita perebutan channel istilahnya. Kita itu saya itu tiap sehari sum-suman itu bisa ya paling tidak 2 kali. Kadang 3 kali udah sininya udah nggak mampu lagi sebenarnya. Tadi malam sampai jam berapa ya lu? 2 kali saya zoom tadi malam. Nah, pada awalnya kita masih bisa menikmati karena ada sesuatu yang baru. Ya. YouTube itu ketika awal-awal teman-teman memproduksi konten, nah, kemudian pada dasarnya kan ini bukan kebiasaan mereka untuk memproduksi hal-hal seperti itu, tapi ketika dipaksa untuk memaksakan diri untuk memproduksi konten hanya karena pengen tetap muncul, bukan soal eksistensi, tapi yang produksi sesuatu tidak semudah itu juga, karena YouTube sekarang menjadi satu-satunya, kalau YouTube menjadi satu-satunya pelarian, ya berat, karena kemudian persaingan pasar di sana, pasar dalam arti hanya untuk bisa ditonton kan susahnya aja minta ampun. Belum lagi kalau urusan AdSense-nya, urusan apa untuk monetisasinya ya. Monetizing-nya semakin berat juga pasti. Ini gambaran umum ya Mas. Jadi banyak yang tidak terpengaruh, ada juga yang sangat terpengaruh. Terutama teman-teman tradisi. Teman tradisi ini agak kasihan. Tanggapan udah nggak ada, ya toh? Ya. Saya kemarin barusan bersinggungan, Mas, saya itu sudah sejak pandemi pertama sampai sekarang belum pernah lagi melakukan apa yang biasa saya lakukan, yaitu nuduk gamelan. Apa sakit banget. Karena itu tidak bisa diganti dengan apa-apa. Pertama begini, nuduk gamelan itu nggak bisa sendirian, dia sebuah orkestrasi yang membutuhkan orang banyak, ya kan? Kemudian bagaimana cara menikmati atau memproduksi sesuatunya, karena kalau semua dibatasi, mau ketemu latihan nggak bisa. Sampai baru kemarin kami adakan mengundang mereka dengan sangat terbatas untuk ya tanggapan cilik-cilian lah. Begitulah gambaran awalnya. Ya. Kalau coba kita mungkin Pak Bambang sering berinteraksi dengan seniman-seniman luar ya khususnya. Sebenarnya ada nggak sih Pak yang membedakan dengan seniman luar gitu? Artinya yang membedakan dengan kita maksudnya dari seniman luar itu dalam terkait soal bagaimana mereka merespons kondisi sulit di pandemi ini, apakah ada perbedaan cara pandang atau mungkin sikap gitu Pak Bambang? Saya tidak melihat ada perbedaan sama sekali, sama saja responnya. Hanya sebuah entitas itu kan punya perbedaan sudut pandang dan segala macam ya. Ada satu negara misalnya yang lebih cuek dan mereka tetap kumpul-kumpul dan seterusnya. Ada teman-teman seniman dari negara yang lain misalnya lebih disiplin dan benar-benar mematuhi untuk tidak melakukan kegiatan. Tapi akhir-akhir ini banyak negara di Eropa sudah melakukan festival besar-besaran. Minggu kemarin di Turki ada festival seni pertunjukan tradisi. Benar-benar buka-bukaan dan mereka nggak pakai masker. Saya cek masih ratusan ribu yang
yang datang positif. Ya? Oh, yang positif. Yang positif. Artinya soal respon itu kan masing-masing ya. Soal mau terpengaruh beneran dalam arti kemudian membatasi diri dengan melakukan hal-hal yang dianjurkan pemerintah misalnya, atau cuek dan tetap melakukan kegiatan seperti biasa, itu kan soal yang sifatnya pribadi. Di Eropa sudah ada banyak kegiatan seperti itu dengan banyak sekali mengabaikan. Jepang baru saja, dan sekarang masih berlangsung, nggak salah yang Paralimpik. Pada saat Olimpiade itu kondisi Jepang sebenarnya sangat berat, dan sekarang ini yang positif masih 200 ribuan. Dan Indonesia sekarang ini 160 loh. Jadi kita itu masih di bawah loh. Padahal jumlah penduduk mereka itu sekitar 60 juta. Luar biasa sekali ini Indonesia. Nah, dan Jepang melakukan kebijakan yang sangat ketat. Ya, sehingga pembatasannya luar biasa juga. Dan itu day by day. Boleh tidak bolehnya itu kebijakan keluar setiap hari. Dan setiap kota memiliki kebijakannya. Tadinya sudah oke, kita hybrid, tiba-tiba nggak boleh karena ini ada kasus, dan kemudian berubahnya itu luar biasa. Akhirnya kemarin terakhir virtual semua, nggak boleh ada penonton dan seterusnya. Dan akhirnya yang dilakukan adalah seperti teman-teman yang ada di sini juga, nggak semuanya bisa mulus karena teknologi itu tetap punya batas-batas tertentu. Batas-batas tertentu dalam arti kita punya hanya melihat dari layar handphone atau dari layar monitor, tetap ada yang banyak sekali yang hilang, dan itu yang belum ada solusinya. Engagement-nya itu hilang. Rasa untuk ikut involve di dalam kegiatan itu kemudian hilang. Karena kekuatan seseorang untuk bisa menonton monitor itu juga sangat terbatas. Ya. Kita nggak bisa punya durasi festival panjang dan semua orang diminta untuk terus-menerus mengikuti. Tidak mungkin. Kita hanya bisa kuat melihat monitor itu paling hanya beberapa menit. Nah, prinsipnya begini. Kesimpulan saya sih dari beberapa kegiatan teman-teman di luar. Semua efek atau terkena dampak yang sama. Hanya bagaimana cara menyikapinya saja. Minggu depan ini sebenarnya saya harus ke Uzbekistan itu. Minggu depan, karena ada conference di sana. Kemudian ketika saya cek, saya nggak berani berangkat. Karena apa? Uzbekistan itu sudah buka-bukaan, belak-belakan nggak ada visa. Indonesia masuk ke sana tanpa visa. Kemudian conference diikuti 300 orang dari banyak sekali negara tanpa karantina. Aku mulai malah nggawa virus anyar malah repot itu. Acaranya itu minggu depan dan saya dihubungi baru 2 hari yang lalu. Terus waduh nggak mungkin saya berangkat lah. Jadi banyak negara juga yang karena mungkin kondisinya kritis dan harus segera membuka diri. Indonesia ini masih diblokir. Kalau Indonesia itu belum boleh ada orang masuk ke sini kecuali diplomatik, kerja, keluarga, sekolah. Ya. Turis belum boleh. Begitulah. Jadi itu tergantung masing-masing. Jadi memang proses adaptasi itu tergantung masing-masing personnya juga ya. Nah, Pak Bambang, artinya gini, dengan kondisi seperti yang terjadi 2 tahun ini sebenarnya dari hasil interaksi Pak Bambang atau mungkin yang sudah Pak Bambang jelaskan tadi mengenai respon dari kawan-kawan seniman dari luar negeri sebenarnya. Kalau menurut Pak Bambang sendiri, apa nih Pak sebenarnya yang mungkin bisa dijadikan pelajaran gitu ya, khususnya mengenai spirit untuk survive selama pandemi gitu. Apa yang bisa kita pelajari atau kita ambil
sebagai pelajaran dari seniman-seniman luar negeri ini gitu, yang kira-kira cocok untuk kita adapting ke Indonesia gitu Pak Bambang, kira-kira apa Pak? Ini kan sesuatu yang baru dan dialami oleh semua manusia di dunia bersama-sama. Tidak ada yang lebih ahli daripada yang lain, ya kan? Semua masih kira-kira. Vaksin pun juga semua masih kira-kira. Oh ternyata ada banyak temuan-temuan baru. Dokter aja masih bingung, apalagi orang-orang awam. Nah, seniman juga begitu. Siapa yang sekarang ini tantangannya begini, siapa yang bisa lebih dulu menyelesaikan masalah secara dengan cara-cara kesenimanannya. Maksudnya adalah bahwa misalnya begini, tahun kemarin kalau nggak salah ada pameran virtual art pertama kali besar di Indonesia. Itu di Jakarta kalau nggak salah, oleh Art Jakarta kalau nggak salah. Itu luar biasa itu, virtual art yang pertama dan melibatkan seniman-seniman kontemporer. Nah, kemudian untuk seni pertunjukan yang lain, mulai ada muncul kolaborasi dari beberapa negara virtual juga. Jadi mereka nari di sana, yang lain nari di sini, dipentaskan berbarengan. Nah, model-model seperti itu nantinya akan menjadi alternatif, meskipun belum smooth ya, belum smooth karena jarak, kemudian masih ada delay, kemudian masih ada ganjalan-ganjalan yang teknis ya, hal-hal teknis ya. Yang teknis ya. Kemudian ini tantangan menarik untuk teman-teman visual art, dalam arti banyak sekali mulai dikembangkan augmented reality, IR, kemudian VR, karena itu lebih masuk akal. Pameran-pameran seni rupa yang virtual ditambahi dengan augmented reality. Tantangan teman-teman dari visual art, videografer dan seterusnya ini yang sebenarnya akan merajai. Saya nggak tahu sampai kapan, sampai pandemi ini selesai, kemudian masih akan terus berlanjut, atau apakah akan kembali seperti semula, seperti kemarin, yang menurut saya kok nggak yakin kita akan kembali seperti semula. Ya, pasti ada sesuatu yang baru, ada perubahan perilaku lah dari seniman, sehingga karya-karya pun akan muncul lain. Bulan November kami akan menyelenggarakan, ada masih Ngayog Jazz masih bisa berjalan. Ngayog Jazz masih bisa berjalan pun sampai sekarang ini kita masih berusaha mencari cara yang paling masuk akal dan aman untuk bisa menikmati musik. Jadi kita aktifkan seniman-seniman, komunitas-komunitas musik jazz yang ada di kota-kota untuk ikut terlibat memikirkan. Jadi panitia sudah tidak lagi mikir sendirian sekarang. Wis stres Mas nek mikir dewi. Begitu. Oke. Artinya proses adaptasi itu menjadi, berarti kan tidak berlebihan juga Pak Bambang. Ketika saya bilang sejauh mana proses adaptasi seorang seniman itu bisa menjadi ukuran, bisa menjadi standar sejauh mana dia bertahan dalam arti yang jenengan bilang tadi, tidak hanya sebatas eksistensi, tapi juga dalam menghasilkan karya. Tidak hanya muncul di publik, tapi juga bagaimana dia menghasilkan sebuah karya selama pandemi. Itu bisa menjadi standar Pak Bambang akhirnya. Kemampuan adaptasi dengan berbagai macam kesulitan tadi ya, teknis gitu. Karena kan tidak semua kita tahu, tidak semua juga paham bagaimana menjaga
jumlah viewer di YouTube itu bisa terus meningkat gitu, bagaimana menggenjot itu kan juga tidak semua paham gitu Ya, Pak Bambang. Nah, mungkin itu ya iya, tantangannya Pak betul, Bambang. betul. Iya, oke. Saya sama sekali tidak meragukan kemampuan seniman untuk memproduksi karya dengan cara apapun. Karena sekarang kolaborasi itu sangat mudah dilakukan. Kualitas pertunjukan itu sangat bisa diukur. Yang agak susah adalah bagaimana cara memproduksinya, ya siapa yang membiayai produksi itu. Karena negara sekarang kita semua sedang miskin nih. Ya. Kalau sambatan terus ya pasti berat. Ya. Beberapa saat yang lalu, bahkan selama 1 tahun pandemi terakhir, teman-teman tradisi itu memproduksi video seni tradisi, ketoprak itu luar biasa karena dari perhitungan itu 1 bulan satu minggu 1 produksi. Jadi sudah ada puluhan produksi audiovisual ketoprak. Nah, caranya bagaimana mereka produksi? Itu kecil-kecilan, bahkan sama sekali tidak profesional. Punya pinjaman alat, ada yang bisa ngedit, sehingga produksinya bisa sangat murah. Ya. Kemudian dibantu, minta bantuan dinas, misalnya hanya dana 5 juta misalnya. Itu tidak bisa malah teman-teman film bikin dengan angka segitu. Karena mereka punya ukuran yang lain. Nah, tapi seniman-seniman tradisi bisa melakukan itu. Dan luar biasa, karyanya bukan karya-karya cek-cek juga, serius benar. Nah, kemudian yang memang sampai sekarang belum ada solusi itu teman-teman tari. Teman-teman tari ya banyak kemudian larinya ke TikTok dan seterusnya. Tapi kemudian mulai muncul pemikiran baru tentang bagaimana membuat dance film, bukan dokumentasi tari, tetapi dance film. Ada kesempatan lagi untuk berpikir lebih luas, kemudian belajar. Nah, kesempatan ini adalah kesempatan belajar yang sangat bagus, bicara dengan banyak orang, memproduksi sesuatu yang baru. Dan ke depan ini memang diharapkan akan muncul karya-karya yang tidak seperti biasanya, yang kita sudah sebenarnya agak bosan juga. Gitu, masalah. Nggak selesai sini. Ya, sebenarnya menarik apa yang dibilang Pak Bambang tadi. Salah satu sisi positif ya, kalau saya bilang sisi positif dari pandemi ini kan membuat kita jadi lebih kreatif. Artinya hal-hal yang harus belajar gitu adalah. Harus belajar ya. Kita semakin terus untuk belajar gitu. Hal-hal baru yang semula tidak pernah dibayangkan bakal dilakukan itu akhirnya dilakukan. Tadi Pak Bambang ngasih contoh, saya tertarik dengan istilah kawan-kawan tari ya, yang mereka harus mau nggak mau mereka harus belajar hal-hal baru supaya tetap bisa berkarya. Misalnya dengan memunculkan dengan memproduksi film tari, tidak hanya dokumentasi tari. Menurut saya ini menarik gitu. Ini hanya salah satu contoh Pak Bambang ya, hanya salah satu genre gitu, tari gitu. Belum lagi teater gitu. Belum lagi teater. Bagaimana mengemas kawan teater mengemas sebuah pementasan, bukan lagi dokumentasi teater tapi sebuah pementasan dalam bentuk virtual gitu. Itu kan tantangan yang harus dihadapi ya Pak Bambang. Betul. Ya. Sisi positifnya di situ Pak Bambang ya. Nah, tantangan baru itu akan bisa memunculkan sesuatu yang menarik. Oke. Tergantung bagaimana nanti. Asal tidak dekem aja di rumah lah pokoknya. Lek dekem tapi produktif kan enggak masalah, Pak. Dekem di rumah tapi produktif enggak masalah sih. Ya, dekem dalam arti itu kemudian nggak ngapa-ngapain. Terus nggak ngopo-ngopo. Terus pasrah ya, Pak. Monggo, silakan dilanjut. Oke. Oke, Mas Denison ini sepertinya kalau saya lihat dari on cam-nya ini udah nggak sabar mau ngomong kayaknya. Nggak apa-apa Mas, kita tektok aja, kita cair aja, kita ngobrol.
kita ngobrol aja. Ini Pak Bambang tadi sudah menjelaskan banyak hal yang membuka sedikit cakrawala pengetahuan kita bahwa seniman ini sebenarnya mau dipaksa kayak apa, kondisi kayak apa itu tetap kreatif karena kalau bahasa saya kreativitas, dan kalau dia sudah diklaim, sudah ditahbiskan sebagai seorang seniman gitu, sebenarnya kreativitas itu sudah melekat gitu, harusnya daya kreativitas itu sudah melekat. Nah, persoalannya adalah bagaimana seorang seniman harus terus belajar untuk bisa tetap berkarya dan tetap muncul tetap diakui publik kesenimanannya gitu. Kalau Mas Denison mungkin Mas sedikit cerita mengenai sebenarnya aktivitas kawan-kawan Metallic S selama pandemi, ada nggak sih Mas hal yang membedakan? Mungkin beda pasti ya, cuman ada yang berbeda pasti, tapi apa yang perbedaan yang paling signifikan Mas Denison? Ya, terima kasih Mas Jun. Jadi kalau yang kita rasakan, yang kami rasakan ini ya, terutama di skena musik metal, kebetulan kami salah satu band yang bergerak di skena itu. Yang paling berasa itu adalah berkurangnya ruang-ruang kita untuk berekspresi. Jadi panggung kalau namanya musik metal itu kan energinya itu kalau di panggung gitu kan, karena kita kan di seni pertunjukan ya, energinya itu menjadi sangat hilang kalau misalnya kita harus beralih ke virtual seperti yang disampaikan Pak Bambang tadi. Tapi pada dasarnya seperti itu juga, bahwa pada dasarnya seniman itu suka di challenge ya. Saya mengutip Pak Bambang tadi bilang bahwa respon setiap orang dari teman-teman kita yang bergerak di skena musik indie ini memang responnya juga beda-beda gitu. Kalau yang bermusik itu idealis, itu tidak akan banyak berpengaruh dalam proses karyanya ya, dalam proses berkarya berkreasi itu tidak banyak berpengaruh, malah banyak tantangan baru untuk dikerjakan. Banyak challenge baru yang bisa dimanfaatkan di situ. Cuma yang berbeda memang ketika teman-teman kita yang benar-benar menggantungkan hidupnya di musik, seperti misalnya di kafe atau di panggungan gitu ya, band-band panggung seperti itu akan sangat berpengaruh ya. Ada beberapa dari mereka ada yang bahkan pulang kampung, kemudian alih profesi menjadi apa gitu. Tapi kalau yang dari yang kami alami di Metallic S ini sebenarnya karena Metallica sendiri dia bermusiknya itu karena idealis, jadi kita memang konsekuensinya adalah ya mau nggak mau kita spending lebih banyak untuk berkarya gitu. Kalau untuk di kaitannya dengan pandemi ini, ya ketika masa pandemi ini hampir 2 tahun ini, Metallica punya karya yang sudah dipublish ya. Jadi tahun lalu September 2020 kami merilis video klip single itu juga dengan keterbatasan, karena seperti yang disampaikan Pak Bambang tadi bahwa ketika kita yang biasa bergerak di seni pertunjukan itu harus beralih ke seni media rekam, kita mau nggak mau harus collab dengan teman-teman yang punya kompetensi itu. Nah, untungnya kita ada beberapa kawan ya yang bisa membantu gitu. Artinya kita mulai dari tongkrongan dulu sejak sebelum pandemi, kita kontak lagi. Kita pengen punya ini nih, kita pengen bikin karya ini nih, bisa nggak bantu gitu. Ternyata ada yang mau gitu, bisa bantu. Akhirnya kita bikin konten di YouTube dengan segala keterbatasan yang ada, dengan teknik pinjem kamera juga hanya 1 kamera, tapi kita menyiasatinya adalah dengan take berulang-ulang. Jadi satu lagu yang sama kita take berkali-kali untuk mendapatkan sudut pandang angle yang berbeda-beda. Itu memang melelahkan, tapi cara untuk mengepres biaya produksi ya seperti itu gitu. Jadi kita menyiasatinya ya dengan
manfaatkan jaringan kita gitu, teman-teman kita yang udah lama nggak kontak, kita kontak lagi kalau dia kemampuan videografi yang bagus, editing yang bagus, kita kontak, kita ajak kerjasama, win-win solusinya seperti apa, apakah nanti kita sertakan nama dia di caption di YouTube-nya, atau mungkin di kita pasang logonya dia di video itu, atau sebagaimana itu yang kita kita berdayakan gitu teman-teman itu. Jadi kalau yang kita rasakan sih ya, yang kami rasakan di Metallicast itu, ya kalau dalam masa pandemi ini ya mau nggak mau tetap harus berkarya, manfaatkan jaringan, dan yang penting itu adalah cari-cari peluang. Terus terang Metallicast di sini juga masih baru sekali untuk bisa kita punya channel YouTube. Channel YouTube kita sudah punya udah lama, tapi nggak pernah kita maintain karena kita nggak pernah maintain, bahkan subscribernya pun sampai sekarang belum sampai 1.000. Belum sampai 1.000, masih 600 berapa gitu. Tapi ya oke lah, kita belajar, kita harus tahu situasinya seperti ini, gimana caranya kita bisa istilahnya mendapatkan benefit dari karya-karya kita. Ya mau nggak mau kita harus bikin konten yang bagus, ya meskipun dengan segala keterbatasan yang ada, kita manfaatkan, kita bikin konten yang bagus. Lalu selain YouTube, kita juga memanfaatkan platform yang namanya DistroKid. Jadi DistroKid itu adalah platform publishing untuk menyebarluaskan karya musik kita ke Spotify, ke Amazon Music, terus ke iTunes, Apple Music gitu. Nah, kita juga mendaftar di DistroKid itu untuk supaya lagu kita bisa tersedia di Spotify dan segala macam. Dan lumayan, alhamdulillah selama beberapa waktu ini kita sudah mendapatkan penghasilan juga dari DistroKid itu. Cuma persoalannya memang ini yang saya alami ketika saya menggunakan platform DistroKid itu, ya memang lagu-lagu kami jadi tersedia di Spotify, di YouTube Music, di iTunes, dan yang lain-lain. Tapi penghasilan yang kita dapatkan itu ternyata masih dipotong pajak, dan itu pajaknya adalah pajak untuk Amerika Serikat karena platformnya Amerika Serikat. Saya kali ini seandainya ya saya sih bermimpi gitu ya, seandainya di Indonesia ini ada platform yang serupa seperti itu, kita kan nggak harus penghasilan kita kan nggak harus dibayarkan sebagian ke sana juga gitu, kita bisa dapat lebih, dan negara kita juga akan dapat pemasukan yang bagus dari karya anak bangsa sendiri gitu. Ya itu sih yang saya yang saya alami ya, yang saya alami di Metallicast ya. Jadi selama pandemi ini tetap berkarya, kita manfaatkan platform-platform yang ada, dan saya sih membayangkan di Indonesia ini ada platform yang serupa dengan DistroKid itu. Jadi bagaimana kita mempublish musik kita secara digital, tapi itu yang benar-benar dari negara kita sendiri, dan pajaknya juga masuk ke negara kita. Jangan sampai kita membayar pajak ke sana aja, karena saya mengalami itu prosesnya tuh cukup rumit itu mengurus pajak di Amerika sana. Jadi saya harus ngirim fotokopi paspor, bukti kewarganegaraan apa segala macam, itu saya harus submit itu, dan prosesnya sangat lama. Baru saya bisa mendapatkan penghasilan dari karya-karya saya yang dipublish di Spotify, iTunes, dan segalanya. Jadi ngurus dokumennya itu cuma sekali kan, Mas? Sekali register itu sekali. Kan? Ya, sekali, tapi sempat dibalikin. Artinya saya sempat mendaftar, terus kemudian dibalikin lagi karena saya harus melengkapi dokumen-dokumen apa. Ya saya carilah itu dokumen apa paspor lah, apa segala macam. Terus harus mengisi form-form yang sangat banyak itu. Ya alhamdulillah akhirnya bisa gitu. Jadi ada penghasilan yang kita hasilkan dari Spotify, dari iTunes itu bisa kita tarik setelah saya mengurus semua itu selesai. Gitu. Jadi ya pajaknya sampai berapa persen, Mas? Amerika? 10%, Pak. 10%.
Ya, sekitar 10%. 10% Hampir sama dengan di sini ya. Iya, iya, sama dengan di sini. Tapi dolar, Pak. jadi lumayan. Ya, ya. Dan apa namanya, saya juga mungkin bisa mengusulkan juga di sini, selain itu ya, selain penyediaan platform digital untuk publishing digital seperti itu, juga saya juga memandang perlu adanya perlindungan hukum untuk karya-karya musik indie ya. Karena yang saya tahu untuk pendaftaran hak kekayaan intelektual untuk karya musik itu per karya atau per lagu itu 400.000. Itu ini di sini ya, di Dijen Hak Kekayaan Intelektual ya. Itu saya rasa kok apa namanya, pemusik indie independen itu kok cukup mahal juga ternyata gitu. Saya harap sih mungkin ke depan mungkin ada apa namanya, ada keringanan ya untuk supaya karya-karya kita juga terlindungi. Apalagi tapi di era digital seperti ini, kita kan sering mendengar kasus-kasus apa namanya, cover lagu gitu ya, lagunya siapa, cover siapa, ternyata followernya lebih banyak dan videonya monetisasi, pemilik lagu yang sebenarnya malah tidak mendapatkan seberapa, tapi yang mengcover itu malah justru mendapatkannya. Nah, kalau misalnya kita punya pengakuan hak kekayaan intelektual, hak cipta lagu itu, kita akan lebih mudah menuntutnya gitu, untuk istilahnya mengklaim bahwa si pengcover itu seharusnya juga memberikan penghasilannya kepada si pencipta, seperti itu sih. Nah, itu sih tantangan yang saya temukan selama kita berinteraksi di ruang virtual YouTube ya, terutama ya, karena terus terang Metallic S juga baru kali ini serius menggarap YouTube-nya, karena biasanya kan kita panggung ke panggung gitu ya, kita hanya manggung gitu. Nah, karena masih pandemi ini, venue tutup, nggak ada acara band-bandan, nggak ada acara manggung-manggungan, ya sudah kita bikin konten. Nah, mau nggak mau kita juga seperti kata Kembang tadi, mau nggak mau kita juga harus belajar gitu, bagaimana memonetisasi video, terus bagaimana kita memproduksi video yang bagus, yang artinya yang proper lah gitu, yang enak dilihat, yang secara video apa namanya, videografi, secara editingnya juga apa, kita juga mau nggak mau jadi harus belajar. Jadi sebenarnya di pandemi ini juga kalau untuk seniman sebenarnya itu tantangan baru yang apa namanya, harus dipecahkan gitu. Itu Mas. Challenge baru ya sebenarnya. Challenge baru. Oke. Dan untungnya satu lagi Mas. Untungnya adalah semua orang mengalami. Jadi ketika kita berbicara tentang apa namanya, situasi pandemi, semua orang langsung ngeh gitu. Kayak misalnya kita bikin single waktu itu tahun lalu ya, kita bikin lagu judulnya Dipikir Karo Headbang gitu kan. Maksudnya kan karena saya tahu semua orang sedang mengalami kesusahan dengan situasi pandemi, tapi dengan kita memunculkan karya yang berjudul Dipikir Karo Headbang, itu orang langsung ngeh. Oh, ini pasti lagu karena ekspresi ketika ini gitu. Kayak gitu sih. Itu Mas Den. Oke, Mas Denny, artinya ketika sebelum pandemi itu, kalau kita sedikit flashback ke belakang gitu, kawan-kawan Metallic S memang saat itu ketika sebelum pandemi memang tidak pernah berpikir akan memasuki masa digital gitu. Artinya sama sekali tidak terpikir untuk pokoknya kita ekstensinya manggung gitu, karena musik ya, karena butuh interaksi. Ini sama dengan seni pertunjukan yang lain gitu, pasti butuh interaksi antara si penampil dan penonton. Ini sudah jadi hal yang umum gitu bagi kawan-kawan seni pertunjukan, karena Metallic S juga bagian dari seni pertunjukan. Artinya ada semacam ruh yang hilang ya dalam sebuah performan ketika tidak ada interaksi dengan penonton gitu. Pasti kawan-kawan Metallic S merasakan itu, dan
kawan-kawan Metalcast juga tidak pernah terfikirkan ya Mas ya untuk dulu ya, tidak pernah terfikirkan untuk menggarap channel YouTube gitu. Memang belum pernah terfikirkan saat itu ya. Baru kali ini kita, jadi channel YouTube kita udah punya sejak mungkin 10 tahun yang lalu ya, 10, tapi nggak pernah kita garap. Artinya ya kita cuma punya dokumentasi manggung, kita upload di situ gitu. Kita nggak pernah terpikir untuk memonetisasi, untuk mempromot YouTube-nya apa kontennya itu nggak pernah kepikir. Baru sekarang gitu. Bahkan Metallicast itu kan istilahnya kita itu lahir di era peralihan dari orang yang kalau mau mendengarkan karya musik itu harus dengan membeli kaset atau CD, sekarang beralih menjadi digital, dan kami mengalami sekali itu. Jadi artinya sangat berbeda sekali. Artinya ketika dulu kita bikin album, kita kebetulan sudah punya 2 album. Ketika mau merilis album itu kan kita harus cetak CD apa segala macam yang biayanya itu sangat besar dibandingkan sekarang yang artinya kita cukup rekaman bisa di rumah, lalu kita kerjasama dengan publisher, lagu kita sudah bisa diupload di Spotify dan bisa didengarkan secara lebih luas lagi gitu. Artinya orang nggak harus membeli CD untuk mendengarkan musik kita, cukup dengan Spotify atau YouTube sudah bisa mendengarkan. Artinya di situ kita baru ngeh gitu loh, oh ternyata ini platform bisa juga ya kita pakai gitu. Nah, ditambah dengan kondisi pandemi seperti sekarang, kita merasakan sangat ternyata ini sangat perlu gitu kita untuk menggarap ranah digital ini, platform digital ini, gitu Mas. Oke, siap. Jadi ya Pak Bambang, artinya apa yang diomongin Mas Denison ini, apakah juga terjadi ini hanya salah satu potret kecil saja ya Pak Bambang? Artinya kawan-kawan seniman, kalau Mas Denison ini kebetulan dia di musik, jadi kawan-kawan musikus. Kalau di genre seniman lain, apakah kalau saya bilang persoalannya apakah juga sama Pak Bambang? Artinya selama ini mereka yang belum pernah berpikir untuk masuk ke ranah digital, ketika dengan adanya pandemi dipaksa untuk masuk, dalam tanda kutip ya saya bilang dipaksa untuk masuk ke dunia digital, mereka kalau bahasa Jawanya gelagapan gitu nggak sih Pak Bambang? Kalau seni pertunjukan lain memang agak berbeda. Jadi seni pertunjukan lain dalam arti seni panggung, tari, teater kayak gitu. Karena belum ada satupun contoh atau cara bagaimana memonetize produk-produk seni pertunjukan panggung. Nggak ada Spotify yang bisa atau semacam Spotify yang bisa dipakai untuk seni pertunjukan itu. Sehingga dan di dalam sejarahnya memang juga seperti yang pertama saya katakan tadi, bahwa ketika produk seni itu harus dinikmati lebih dari satu panca indera, itu masalah dalam kondisi seperti sekarang ini. Nah, sehingga kalau musik kan kalau nggak ada video klipnya pun masih bisa dinikmati sambil tidur. Ya. Tapi nonton tari ya kita nggak hanya bisa lihat gerakannya, tapi harus juga mendengarkan musiknya. Nah, kondisi sekarang ini yang membuat mereka memang relatif dampaknya sangat berat karena menuntut kehadiran indera itu lebih lengkap. Padahal dan itu hanya bisa ada di audiovisual. Ya, maka kalau audiovisual ya saingannya ya memang produk-produk audiovisual mainstream, televisi dan segala macam, terutama sekarang ini YouTube. Nah, sekarang ini kalau mau nonton pertunjukan yang bagus ya cari aja di YouTube, selesai. Dan itu saingannya luar biasa. Artinya tantangan dari teman-teman seni pertunjukan yang lain itu sangat-sangat berat. Meskipun kalau bicara tentang bagaimana membangun sebuah konten yang menarik itu masih sangat bisa karena teman-teman seni pertunjukan khususnya yang di Indonesia, Jogja misalnya, ini karakter budaya kita ini kan
luar biasa nih. Kalau kita bisa mengulik, mengambil hal-hal keunikan yang ada di Indonesia dari berbagai yang jumlah sukunya luar biasa banyaknya, itu masih bisa dinikmati oleh, justru malah bisa dinikmati oleh seniman-seniman dari luar. Kemarin contohnya kami ketika bikin bahkan cuma improvisasi tanpa latihan, kita bikin video tari dengan mengundang kolaborasi seniman-seniman tari, kemudian satu videografer, satu kamera, kita bikin dengan durasi sampai 20 menit. Kita kirim untuk festival. Dan tanggapannya luar biasa. Karena apa? Karena keunikan dari karakter budaya kita. Bukan soal bagus tidaknya video. Bukan. Jadi ada yang komentar, wah aku sampai nangis nonton video ini. Seperti itu misalnya. Tapi mau tidak mau tetap audiovisual. Nggak bisa, hanya salah satu. Artinya kalau Pak Bambang itu Mas Arief. Artinya begini Pak Bambang, kalau mungkin seperti itu memang sebenarnya seniman kita itu punya nilai plus seharusnya ya. Ada nilai plus dari seniman kita ya, dari Nusantara, seniman Nusantara ini sebenarnya memiliki nilai plus yang kalau memang itu diekspor bisa jadi dalam tanda kutip senjata baru gitu ya untuk bisa tetap bertahan gitu ya Pak ya. Ya, luar biasa. Kemarin yang festival di Turki itu Indonesia juara 2 untuk folk art-nya, untuk seni tradisi, seni folk. Tapi tetap saja dengan cara harus luring, artinya mereka memang diundang datang ke sana rombongan pentas seperti biasa dan kemudian diapresiasi mendapat juara 2. Semacam lomba folk art di sana. Tapi dalam konteks pandemi ini belum ada cara, belum ada solusi yang bisa memindahkan audio dan visual ini bisa menjadi lebih mudah untuk dinikmati dengan engagement-nya, dengan interaksinya, itu kan susah. Berarti memang ada produk yang tetap saja harus mengikut sertakan kompetensi yang lain. Selain IR kan ada VR. Nah, tetapi ini ini dunia maya, maksudnya imajinasi sebenarnya. Virtual reality itu kan seakan-akan hadir tapi sebenarnya tidak hadir. Tidak ada, hanya pakai kacamata Google seakan-akan dia nggak ada. Itu sudah agak lama sih dikembangkan. Cuma itu belum sama sekali bukan solusi juga. Hanya sekedar permainan. Itu gimmick saja sebenarnya kalau dunia sekarang. Artinya belum ada solusi itu artinya belum ditemukan atau memang belum ada yang menawarkan solusi apapun untuk sebagai formulasi agar pertunjukan audiovisual itu bisa dinikmati secara digital gitu Pak. Ada hal-hal yang sangat ilmiah. Ya. Ada hal yang sangat ilmiah manusia sebagai makhluk sosial nih. Keinginannya adalah selalu bertemu dengan manusia yang lain. Itu prinsip dan alami. Naturalnya begitu. Ketika bertemu itu bisa dari sisi interaksi yang langsung maupun tidak langsung. Menari, pentas teater dan seterusnya ada penonton dan tidak penonton itu sudah berbeda. Auranya itu juga berbeda. Kemudian efek baliknya juga pasti berbeda. Dan sebelum pandemi nggak ada masalah dengan itu. Tapi sekarang suruh pentas di atas panggung tanpa penonton, itu pasti stres. Karena pentas dagelan misalnya, ya ini teman-teman pelawak ini kan sekarang pada bikin konten nih. Itu kasihan karena karakter komedi itu macam-macam. Ada yang ahli di dalam
komedi interaktif. Kalau nggak ada yang merespon, ya mati dia mau ngomong apa, karena hidupnya itu karena dia bisa berinteraksi dengan penontonnya. Nah, sementara dia hanya bisa berinteraksi dengan kamera. MC juga begitu. MC itu kayak siaran, orang yang biasa di siaran televisi mungkin nggak canggung. Tapi orang-orang yang biasa menjadi MC yang lebih interaktif itu kayak Alit sama Gundi itu stres itu kalau hanya lihat kamera, pegang mic gitu. Jadi tidak semua memiliki pengaruh yang sama atas kondisi sekarang ini. Beberapa kesenian memang sama sekali belum menemukan solusi supaya bisa merasakan kehadirannya seperti sebelum pandemi. Tapi ini masalah bagaimana membiasakan diri. Dan kemudian justru menemukan bukan cara-cara baru, tetapi mungkin akan muncul kesenian-kesenian yang dengan karakter baru di dalam menghadapi situasi ini. Begitu, Mas. Oke. Ya. Oke. Terima kasih, Pak Mas Denison. Ini ada beberapa pertanyaan dari partisipan yang hadir. Ini salah satunya dari Mbak Anggit. Mbak Anggit bilang kalau dia tertarik dengan pandangan Pak Bambang tadi mengenai film tari, mengenai dance film. Suguhan ini dia menilai sudah cukup lengkap karena audiens tidak hanya melihat film tapi juga ada gerak tari dan musik. Apalagi kalau bisa menggabungkan seniman dari berbagai genre dan bidang. Ini bakal jadi karya yang luar biasa. Mbak Anggit bertanya, jika kita masuk ke media sosial, katakanlah YouTube, saat masuk ke YouTube pilihannya ada dua. Pertama 100% berkarya, pilihannya ada tiga ya. Pertama 100% berkarya dan monetize, mencari pendapatan, atau yang ketiga pure cari pendapatan. Nah, pertanyaannya khusus untuk yang nomor tiga, dia khawatir yang nomor tiga yang seniman hanya cari pendapatan itu terjadi gitu. Akhirnya mereka terjebak dalam apa sih istilahnya AdSense atau viewer atau apalah dan sebagainya itu, sehingga hanya melihat pendapatan saja dan mengabaikan esensi dari sebuah karya. Nah, mungkin singkat saja nanti Mas Bambang, Pak Bambang dan Mas Denison, sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh kawan-kawan seniman ini agar kalau bahasa sederhananya mungkin pragmatisme ya. Jadi tidak pragmatis, tidak hanya seperti yang dikatakan Mbak Anggi tadi, hanya mengejar pendapatan saja gitu. Supaya hal itu tidak terjadi, apa yang harus dilakukan? Monggo Pak Bambang, singkat saja Pak Bambang dan Mas Denison. Monggo Pak Bambang dulu. Ya. Oke. Kasih saya contoh satu saja. Apakah ada seorang konten kreatif yang bermain seni pertunjukan dan berhasil memonetize-nya? Saya satu aja. Saya nggak yakin. Kalau saya jawab belum ada, Pak. Ya, artinya apa? Seumur hidup mungkin itu tidak akan pernah mendatangkan duit. Jadi sementara ini semua orang banyak bermimpi bahwa nanti kalau masukin di YouTube kita bisa dapat duit. Sesederhana itu berpikirnya. Padahal kalau melihat belantara hutan YouTube itu, hutan konten YouTube itu, hampir tidak mungkin kita bisa memonetize seni pertunjukan di sana. Kecuali yang level-level tertentu ya. Yang gigantic gitu. Tapi mau berapa kali dia bisa bikin konten yang seperti itu? Ya. Konten-konten luar biasa yang out of the box. Bukan hanya sekedar out of the box, tapi sudah untuk level tertentu. Sementara untuk seniman-seniman dalam arti yang masih berjuang seperti kita ini, jangan bermimpi lah, terlalu banyak bermimpi ke situ nanti malah stres.
Anggap saja YouTube itu sebagai ruang permainan, Jangan berpikir bisa mendapatkan banyak hal dari situ. Kalau saya itu aja sih. Itu jawaban yang sederhana tapi cukup realistis. Kalau Mas Denny, mungkin bisa dijawab. Ya, saya setuju dengan Pak Bambang bahwa YouTube ini salah satu saluran saja ketika kita punya karya yang ingin kita publikasikan. YouTube bisa jadi salah satu saluran aja. Tapi kalau untuk mendapatkan uang dari situ, ya kita bakal kalah dengan konten-konten yang mungkin hanya 2 menit, 3 menit gitu dibandingkan kita punya, misalnya kita kan dalam konser musik ya, musik kita punya pertunjukan selama 1 jam gitu ya. Itu biaya produksinya udah berapa gitu kan. Dibandingkan dengan konten-konten ngeprank apa segala macam yang mungkin hanya durasinya hanya berapa menit, tapi itu banyak yang nonton gitu. Betul. Seperti itu. Nah, jadi apa namanya, kalau YouTube itu kalau saya memaknainya yaitu itu saluran aja. Mungkin ada yang pengen dengarkan lagunya Metallic S, yang pengen nonton aksinya Metallic S di panggung, ya oke, silakan menonton ke YouTube gitu. Kita senang, kita juga senang kita diapresiasi dengan komentar, dengan like, dan kemudian di share itu juga itu aja udah senang gitu kita gitu. Apalagi kalau misalnya bisa mendapatkan pendapatan penghasilan dari situ, ya itu juga bonus lagi. Itu aja sih Mas. Gitu. Ya. Yang paling laris itu tutorial, itu paling laris. Tapi ya masa kita tega misalnya, atau kita mau berpura-pura jadi Atta Halilintar gitu, wah. Malah saya kadoan nanti. Ya. Artinya ya sudahlah, dalam bahasa sederhananya mungkin ya sudahlah, kawan-kawan seniman ini bolehlah ya menyikapi perubahan dari konvensional ke digital ini, bolehlah merespon itu, tapi yang penting adalah berkarya dan berkarya. Saya rasa seperti itu ya. Ya, itulah. Ya. Artinya eksistensi itu tidak dilihat dari berapa jumlah viewer, berapa jumlah subscriber gitu, tapi seberapa banyak dan seberapa berkualitas karya yang dihasilkan oleh seorang seniman. Mungkin seperti itu nggih Pak Bambang, Mas Denis. Ya, setuju. Ya. Oke, Mas Denison, ini juga ada lagi pertanyaan yang mungkin ditujukan ke Mas Denison sebenarnya mengenai platform-platform new media ya, yang tadi mungkin Mas Denison keluhkan di Indonesia belum ada yang setara dengan Spotify atau mungkin SoundCloud ya, atau mungkin belum ada yang setara dengan itu. Ini ada dari Mbak Mayang yang sempat menyinggung Indonesia sebenarnya punya video.com, tapi memang belum sebesar YouTube dan platform-platform yang berskala dunia. Nah, kalau jika katakanlah ada platform baru lokal bermunculan, platform jenis apa yang cocok dengan seniman di Indonesia kalau menurut Mas Denison? Ya, sebenarnya kan platform itu kan salah satu teknologi, ya perkembangan teknologi, dan teknologi itu biasanya diciptakan untuk merespon masalah-masalah sosial yang terjadi. Misalnya tadi Pak Bambang juga menyampaikan, kalau untuk musik mungkin sudah ada platformnya Spotify apa saja. Tapi kalau untuk seni tari bagaimana? Nah, mungkin bisa jadi nanti kalau dari teman-teman pelaku seni tari misalnya punya ide seperti itu, kemudian collab dengan teman-teman dari IT misalnya, teknologi itu bisa membuat platform yang sesuai untuk seni tari. Artinya gini, itu sebenarnya kebutuhan aja, karena kalau posisi sekarang untuk platform musik itu sudah banyak sekali. Udah ada selain Spotify, ada Deezer, ada Reso, ada Joox, ada apa segala macam. Ya. Itu sudah apa istilahnya, pasarnya udah penuh di situ gitu. Artinya kalau misalnya kita mau bikin platform baru lagi, kalau yang hanya sekedar mengikuti platform dari luar itu, ya apa bedanya? Apakah kita bisa bersaing? Belum tentu juga gitu. Kalau saya sih lebih ke
manfaatkan platform yang sudah ada, tapi perkuat regulasinya. Itu aja sih. Perkuat regulasinya bahwa untuk supaya musisi-musisi dari Indonesia ini terlindungi juga. Jangan sampai kita membayar pajak yang lebih untuk sekedar kita bisa tayang di Spotify gitu. Seperti itu sih. Mungkin ada, saya nggak tahu, saya nggak bisa membayangkan apakah bisa ada perlindungan bagi musisi kita supaya kita tidak perlu membayar pajak ke sana lah untuk sekedar kita bisa menayangkan di Spotify, YouTube dan sebagainya, dan platform-platform sejenisnya. Itu saja sih. Karena yang terus terang yang kami alami yang cukup berat itu di situ. Kita dapat report, kita dapat sekian dolar, tapi ternyata dipotong pajak, gede juga, apalagi itu dalam bentuk dolar. Dirupiahkan, waduh gede banget ternyata. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Mas Denison. Oh ya, ini ada satu lagi tanggapan sih sebenarnya. Ini lebih ke tanggapan dari Mas Zuhri Saren Satrio. Beliau bilang, saya pikir utamanya Jogja, ini cukup menarik ini sebenarnya, yang disampaikan Mas Zuhri ini. Saya pikir utamanya Jogja bisa menganggarkan dana IS ya, untuk dipakai membeli peralatan multimedia, agar dapat dipakai untuk mendigitalisasi atau mendigitalkan karya kaum-kaum seniman. Kelurahan pun dengan anggaran desa juga dapat melakukan pembelian peralatan-peralatan ini dan memberikan pelatihan bagi seniman di kelurahan masing-masing agar mampu membuat konten atau karya-karya digital mereka. Nah, kami di desa punya peralatan seperti drone, gimbal, SLR, kamera, mixer, dan lain-lain. Jika semua kelurahan memiliki peralatan ini, teman-teman seniman tidak harus membeli. Nah, mungkin sedikit nih sebelum kita closing ini, Mas Zuhri atau Pak Zuhri, monggo silakan on mic atau mungkin on cam, jadi bisa dijelaskan sedikit nih. Ini kebetulan tidak disebutkan kelurahan mana. Yang saya tahu sih Pak Zuhri ini Sekdes ya, kalau nggak salah. Saya pernah. Pajangan Bantul. Ya. Oh ya itu. Soalnya saya juga agak sedikit familiar dengan beliau sebenarnya, cuma agak lupa gitu. Monggo Pak Zuhri, gimana kabarnya Pak Zuhri ini? Oke, kabarnya baik Mas. Maaf lagi di jalan ini. Ya, enggak apa-apa. Terima kasih. Monggo, silakan. Jadi karena kita di Jogja itu kan ada dana IS sebenarnya. Kemudian dana IS kan dipakai untuk kegiatan-kegiatan kebudayaan dan sebagainya. Nah, ini kan bagian dari masalah sebenarnya. Seperti Mas Denny bilang, dalam bahasa sosiologinya Mas Denny itu kan teknologi diciptakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, sebenarnya ketika teknologi ini, multimedia dan sebagainya adalah bagian dari solusi terhadap kehidupan seniman dan sebagainya, kenapa tidak kemudian pemerintah dalam hal ini ikut bertanggung jawab minimalnya mungkin dengan anggaran dana IS. Kemudian kami di desa, dengan bahasa sistem informasi desa itu kami bisa membeli peralatan banyak sekali menggunakan dana desa. Dengan bahasa sistem informasi desa, kami membeli drone, membeli apa. Cuman kami pikir mungkin tunggu waktu kami bikin studio mungkin. Hingga kemudian nanti teman-teman seniman bisa berkarya di sana tanpa harus membeli. Nah, cuman memang hal seperti ini tidak semua desa bisa menangkap. Artinya ketika teman-teman desa bisa menangkap ini, kemudian melakukan penganggaran, karena ketika kita minta dana ke kabupaten atau ke provinsi atau sampai ke pusat itu kan jauh sekali. Nah, padahal di desa kita itu bisa menganggarkan hal seperti itu. Nah, bahkan anggarannya kalau di dana yang masuk ke desa itu kan ada banyak. Ada dana desa yang dari pusat. Kemudian ada ADD yang dana perimbangan dari kabupaten. Kemudian nanti ada PAD dan sebagainya. Jadi sumber keuangan desa itu banyaklah. Salah satunya yang dana desa itu selain dipakai untuk pemberdayaan dan kegiatan pembangunan fisik, itu bisa dipakai untuk kemudian membuat sistem informasi desa. Sehingga kemudian ini bisa digunakan oleh teman-teman seniman untuk kemudian mendigitalisasikan. Nah, kemudian yang lainnya termasuk harus ada penganggaran untuk pembuatan pelatihan bagi seniman dan sebagainya, itu bisa dilakukan dengan jelas seperti itu. Jadi
Ini saya pikir hanya perlu komunikasi ya, kemudian dengan teman-teman seniman dan sebagainya, kemudian komunikasi dengan desa dan sebagainya, sehingga kemudian ya hasil pajaknya teman-teman seniman itu yang ketika masuk ke negara itu ya harus kemudian dikembalikan lagi pada teman-teman seniman dalam bentuk program kegiatan dan sebagainya. Saya pikir desa sebenarnya desa mampu ketika kemudian ini menjadi entitas baru, karena desa bagaimanapun juga pemerintah yang terkecil. Mungkin seperti itu Mas, tambahan dari saya. Ya, nah mungkin ini salah satu bentuk sinergitas ya antara pemerintah ya, mungkin dalam hal ini kelurahan ya, desa sebagai pemerintah terkecil ya, itu bisa pemerintah terbawah itu bisa bersinergi dengan kawan-kawan seniman. Harapannya seperti itu kalau tadi Pak Zuhri bisa saya simpulkan dari Pak Zuhri. Dan artinya apa yang dilakukan oleh Pak Zuhri mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah desa atau kelurahan yang lain seharusnya. Nah, sebenarnya hal-hal seperti ini mungkin sedikit aja. Mungkin Pak Bambang bisa menjelaskan ya, yang mungkin lebih banyak berinteraksi dengan kawan-kawan khususnya mungkin tradisi ya yang akan bisa bersinergi ini Pak. Sedikit Pak Bambang, monggo Pak Bambang. Ya, ya kalau dana isi sebenarnya lain lagi. Tapi terima kasih Pak Zuhri. Di Jogja ini sudah banyak sebenarnya entitas seperti itu. Di Sleman Creative Space punya, kota juga punya, bahkan sampai ke editingnya. Sleman itu punya, Jogja itu punya studio yang di pasar mana itu, Jalan Parangtritis itu. Udah lupa saya, pasar apa namanya itu. Itu punya studio di lantai 3 kalau nggak salah. Prawiro Taman. Jalan Parangtritis itu. Prawiro Taman. Nah, itu kota yang punya. Ada segala macam fasilitas di sana. Tetapi memang mohon disadari, Jogja itu jumlah senimannya itu ribuan. Banyak banget. Dan Danais memang tidak, sepengetahuan saya, tidak bisa. Kalau apalagi untuk sekarang ini ya, dalam kondisi sekarang ini memang malah ditarik semua, refocusing kemarin. Dan dana-dana kegiatan ketarik semua. Karena semua sekarang lebih fokus ke kesehatan untuk COVID-19. Nah, tetapi sebenarnya sudah sekian lama pemerintah sudah pusat terutama punya program fasilitasi, ada Bekraf, ada Kemendikbud, itu bisa minta apapun. Jogja banyak sekali yang dapat komputer, laptop, kamera, studio dan segala macam sudah. Nah, tetapi tentunya tergantung dari para pelakunya. Jangan-jangan dikasih kamera. Ini kasusnya hampir sama dengan ketika pemerintah ngasih gamelan, tapi ternyata nggak ada yang bisa main gamelan. Ada satu sekolahan diberi gamelan, tapi yang nuduk nggak ada, yang latih nggak ada. Ada satu desa dikasih juga, tapi ternyata rano sing iso. Nah, maka kemudian basicnya adalah request. Permintaannya apa? Kebutuhannya. Supaya tidak salah kamar gitu. Nah, kalau soal kamera dan segala macam peralatannya, gimbal dan seterusnya, tentunya itu sangat bagus. Kalau setiap desa ini memang benar-benar ada orang yang berkompeten di situ. Kalau tidak, ya merusak, mangkrak. Jadi agak rumit menjengkelkan begitulah kalau alat-alat ya gitu. Ketika sampai di tempatnya ya usianya nggak panjang, itu sering terjadi. Tapi bahwa setiap desa itu wajib memiliki, kalau saya sih tak wajibkan, malah wajib punya itu, seperti yang disampaikan Pak Sukri tadi. Karena itu kepanjangan dari banyak hal yang bisa dilakukan. Orang kemudian dipaksa untuk belajar itu dan banyak muncul konten-konten dari desa-desa, permasalahan-permasalahan sosial di desa mulai banyak terungkap. Nah, itu penting. Itu, Mas. Oke. Jadi intinya cuma Danais sekarang ini masih lagi salah.
Masih lagi apa Pak? Lagi masih masalah karena semua diarahkan ke COVID. Ya. Belum bisa diapa-apain sekarang. Karena memang arahnya ke kesehatan ya. Ya, refocusing kemarin besar-besaran. Oke. Sekali lagi terima kasih kawan-kawan semua. Kalau saya menyebut ini semua partisipan kawan-kawan aja. Jadi kawan-kawan semua sekali lagi terima kasih hadir dalam diskusi Harian Jogja siang hari ini. Sampai saat ini total ada 15 partisipan. Tadi sempat ada sekitar 16 kalau nggak salah. Tadi saya lihat ada 16 sampai 17 orang, terus yang 2 out. Sekali lagi terima kasih Pak Bambang atas waktunya. Sama-sama. Semoga sehat semua. Amin. Di sela-sela kesibukannya beliau yang menganggur di rumah masih ada waktu untuk. Saya itu memang sibuk sum-suman nih, sibuk ngesum. Sekarang jadi seniman zoom ya Pak ya. Iya. Dan Mas Denison terima kasih juga di sela-sela kesibukannya. Sama-sama, terima kasih sudah ke sini. Menyempatkan diri untuk bergabung sama kita. Sekali lagi terima kasih semua partisipan yang hadir. Mbak Mayang, Mbak Anggi tadi yang sudah sempat bertanya juga, berinteraksi dengan kita. Pak Zuri, terima kasih. Mungkin semoga ketika nanti recording ini kita share ke YouTube, kita sebarluaskan lewat YouTube, Instagram, mungkin apa yang jadi keluhan dari Mas Denny, apa yang jadi formula yang ditawarkan Pak Bambang, terus sinergi yang juga ditawarkan, solusi sinergi yang ditawarkan Pak Zuri tadi, mungkin bisa didengar oleh banyak pihak ya. Semoga bisa menjadi tanda kutip solusi bagi kita semua, terutama kawan-kawan seniman, karena bagaimanapun Jogja adalah seniman dan Jogja tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dilepaskan. Seperti yang dibilang Pak Bambang tadi, ada ribuan, ada ratusan, bahkan ribuan, bahkan mungkin lebih seniman-seniman dari Jogja ini. Minimal orang-orang yang di darahnya mengalir spirit seni. Gitu. Saya rasa tidak bisa dipisahkan, dan pandemi ini seharusnya bisa menjadi momen penting bagi kawan-kawan seniman untuk beradaptasi atau mungkin belajar untuk tetap berkarya. Sekian, terima kasih semua narasumber, Pak Bambang, Pak Denison, Mas Denison, maaf. Sehat-sehat semua Pak Bambang. Kita tunggu event-event selanjutnya, meskipun nanti juga akan tampil dalam format yang sedikit berbeda pastinya. JSP dan Asia Tri mungkin kita tunggu. Mas Denny juga karya-karyanya mungkin sebentar lagi akan semakin intens di YouTube. Semoga saja, jadi kita bisa menikmati musik-musik dari kawan-kawan Metallic S. Sekian, terima kasih kawan-kawan. Tetap sehat dan tetap berkarya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.